Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini kita sanggup menjalani hari ini karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita lewatin dengan kemampuan, kapasitas kita sendiri, pastinya kita hanya akan menabrak dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang seharusnya bisa kita lewati dengan baik. Mari bersama-sama kita sandarkan diri pada Tuhan, kita percaya dengan langkah iman, dan biarlah kita sanggup seperti Tuhan kita juga sanggup. PKJ 125 dia sanggup. PKJ 125 dia sanggup. Dia sanggup, dia sanggup. Ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, dia sanggup. Ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, dia sanggup. Ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Tuhan akan pimpin kami dan menopang kami untuk sanggup melewati setiap pergumulan, tantangan, dan hidup kami. Kami percaya bahwa sukacita itu ada ketika kami menjalani dengan ketulusan hati. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17 kita buka terlebih dahulu. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 saya bacakan bagi kita sekalian. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak boleh ia membagikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Dalam hidup berkeluarga tuh, kalau bicara soal relasi antar anak, apalagi kalau anak yang lebih dari satu gitu ya, yang 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kalau menjadi orang tua tuh selalu bingung ya, membagi kasih itu gimana. Bahkan sudah membagi kasih adil aja masih dianggap nggak adil. Kita udah mengasihi yang sulung, yang bungsu, yang tengah dengan adil, tapi yang sulung akan selalu merasa, aduh saya yang selalu paling berkorban. Adik-adik saya mah enak, kalau tanggung jawab saya yang selalu tanggung jawab. Anak yang bungsu mengatakan juga, wah kakak-kakak saya mah enak, kayak kalau nyuruh-nyuruh mah apa-apa nyuruh-nyuruh saya. Ya walaupun saya nggak yang ditunggu tanggung jawab, tapi kalau disuruh-suruh saya apa-apa yang harus kerjain saya. Padahal misalnya saya udah capek, tapi tetap yang disuruh. Tapi saya nggak bisa nolak karena saya anak bungsu. Nanti anak tengah bilang juga, yang jadi sulung enak, bener mereka terima tanggung jawab, tapi mereka dibanggakan. Yang bungsu memang betul dikerjain, tapi dia selalu diampuni. Nah yang tengah yang selalu jadi korban. Tetap harus bertanggung jawab, tapi juga dia harus ngerjain semua. Sehingga rasanya manusia tuh nggak pernah merasa, selalu ingin berasa diperlakukan adil, selalu ingin. Walaupun sudah diperlakukan adil, tapi selalu ngerasa kurang adil gitu kan. Selalu pengen diperlakukan sama, padahal kan tugasnya beda semua ya. Anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Nggak bisa ada anak
anak-anak kita misalnya satu yang sulung itu anak kuliahan, anak bungsu kita anak balita. Gak mungkin yang balita kita kasih laptop kan, gak mungkin. Yang sulung yang kita kasih laptop karena itu tugasnya. Yang sulung gak mungkin kita kasih makan bubur bayi. Yang sulung harus kita kasih makan nasi, makanan yang proper, yang benar. Yang bungsu yang masih balita harus dikasih makanan-makanan yang cocok dengan usianya. Makanya sebenarnya adil tuh nggak bisa sebenarnya sama rata. Kenapa? Karena nanti nggak sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang namanya manusia selalu pengen sama rata, sama bentuk, sama jumlah, dan sama dengan kepuasan keinginan hatinya. Sehingga ini yang diatur sama aturan di kehidupan umat Yahudi pada saat itu, bahwa ada hak kesulungan. Hak kesulungan ini mengingatkan bahwa karena pada masa itu kan laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan, sehingga nggak bisa tuh dia milih hanya keluarga atau anak dari istri yang dia sayang, nggak bisa. Harus sesuai yang paling pertama lahir siapa gitu. Dan bahkan tapi dalam kenyataannya kalau lihat sejarah bapak bangsa ya, dari kejadiannya Abraham, dari kejadiannya bahkan Kain Habel, dari kejadiannya Ishak dan Ismail, kejadiannya Yakub dan Esau, kejadiannya Yusuf dan saudara-saudaranya, justru malah bukan anak-anak sulung yang dapat. Anak-anak bungsu malah yang harusnya nggak dapat bagian kesulungan, dan yang harusnya nggak dikasih malah dapat. Intinya terlepas dari sulung atau bungsu, sebenarnya yang harus juga menjadi perhatian adalah bukan hanya si orang tua yang memberikan perhatian itu. Jadi anak juga kita harus menyadari memang orang tua kita kan satu nggak sempurna, dan nggak bisa memang membagi dengan adil, kan serba salah. Mau bagi sama rata nanti nggak sesuai kebutuhan, nggak sama rata nanti anaknya merasa kurang diperhatikan. Jadi serba salah. Ketika kita udah pernah ada di posisi orang tua, baru kita sadar, saya udah kok memberikan yang seadil-adilnya. Walaupun nanti anak pun seadil-adilnya, kita pasti tetap merasa nggak adil. Sehingga kita kembali ke masing-masing, baik kita menjadi orang tua maupun menjadi anak, belajarlah menerima dulu dengan tulus. Ya, menerima keadilan itu apa adanya dulu. Mau dia kerasanya bagi kita nggak adil, porsinya nggak adil, tapi kita harus belajar menerima dulu. Hukum nggak akan bisa menolong. Kayak di Ulangan ini tetap aja kejadian konflik dalam keluarga tetap ada. Bahkan bapak-bapak bangsa, tokoh-tokoh yang ibaratnya dekat sama Tuhan, interaksi sama Tuhan langsung pada masa perjanjian lama, tetap mereka nggak bisa. Sehingga kembali kita belajar bahwa kita harus belajar menerima dulu, belajar ikhlas dulu menerima. Karena kadang-kadang tuh kita jangan pernah menuntut keadilan buat diri kita. Kalau kita menuntut keadilan buat diri kita, itu sama aja kita egois. Kita hanya boleh menuntut keadilan untuk orang lain, memikirkan keadilan orang lain. Dan kalau bisa kita bantu supaya dia mendapatkan keadilan yang tepat gitu. Kalau buat diri kita sendiri, kita egois hitungannya. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan, kalau benar harus adil, tapi adil bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, memikirkan orang lain. Semoga hari ini kita bisa adil kepada orang lain, tidak sibuk mencari hak kita. Oh, saya kok nggak dapat ini, di rumah kok saya nggak dapat perhatian, kenapa toko saya kok nggak laris-laris, di gereja kok saya kurang diperhatikan. Nggak usah sibuk nyari keadilan, bagikanlah keadilan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin orang lain lebih butuh daripada kita. Kalau kita betul-betul adalah anak Tuhan yang rendah hati dan mau berkorban, kita kasih bahkan bagian kita kepada orang lain. Oh, nggak apa-apa, saya nggak dapat bagian keadilan, itu nggak masalah. Ikhlas menerima ketidakadilan itu adalah bagian dari hidup anak Tuhan. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini belajar tentang keadilan dan ketidakadilan. Kami sibuk mencari keadilan bahkan buat diri kami sendiri. Kami tidak belajar menerima ketidakadilan, sama seperti yang Tuhan rasakan di dunia ini. Tuhan disalib, padahal itu harusnya bukan bagian Tuhan. Kalau Tuhan mau adil, harusnya kami yang dihukum. Tapi Tuhan tidak mendasarkan pada keadilan. Tuhan mendasarkan melebihi keadilan. Apa yang dapat melebihi keadilan? Pengampunan dan kasih. Mampukan kami membawa pengampunan dan kasih dalam hidup kami, mampu memberikan keadilan buat orang lain juga, dan yang utama bukan fokusnya buat diri kami. Ajarkan kami ikhlas dan